Oke, kita semua pasti tahu kan colekan pasta hijau pedas yang selalu ada di samping sushi. Tapi, gimana kalau aku bilang, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah penipuan kuliner besar, sebuah kebohongan berwarna hijau yang kemungkinan besar udah kamu makan seumur hidupmu. Nih, aku berani taruhan deh, seumur hidupmu, kemungkinan besar kamu itu belum pernah makan wasabi yang asli. Serius? Pasta hijau pedas yang ada di piring sushimu itu bukan wasabi. Yap, bener banget. Faktanya nih, sekitar 99% dari semua yang dilabeli wasabi di luar Jepang itu palsu. Cuma tiruan. Kaget kan? Itu artinya, ya hampir kita semua ini pernah jadi korban penipuan hijau ini. Oke, sekarang ayo kita jadi detektif. Kita bakal bedah anatomi si penipu ini. Dan kita cari tahu, siapa sih dalang dibalik pasta hijau yang selama ini kita kenal? Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, kalau itu bukan wasabi, terus apa dong yang kita makan selama ini? Nah, ini dia nih daftar pelakunya. Bahan utamanya, lobak Eropa atau horseradish. Inilah yang ngasih rasa pedas nonjok itu. Terus, ditambahin tepung mustard biar makin nendang, tepung jagung biar teksturnya jadi kayak pasta, dan yang paling penting, pewarna makanan hijau. Resep penipuan yang simple, murah, tapi efektif banget. Tapi, kenapa sih mesti nipu segala? Apa motifnya? Ya seperti kasus-kasus lainnya, jawabannya selalu sama. Ujung-ujungnya, duit. Dan bedanya itu gila-gilaan. Coba lihat deh, wasabi asli harganya bisa nyampe $250 per kilo. Sementara lobak cuma sekitar $8. Jauh banget kan? Nah, dengan margin keuntungan segede itu, ya nggak heran kalau penipuan ini marak terjadi. Oke, sekarang kita lupakan dulu si penipu. Waktunya kita kenalan sama tokoh utamanya. Tanaman wasabi yang asli namanya Wasabia japonica. Dan percayalah, tanaman ini tuh diva banget di dunia pertanian. Nah, ini dia nih, bagian yang kita sebut rimpang. Atau gampangnya, batang yang tumbuhnya di bawah tanah. Inilah bagian paling berharga dari tanaman Wasabia japonica, sumber rasa wasabi yang otentik. Jadi bukan akarnya ya, tapi batangnya. Harganya yang selangit itu jelas ada alasannya. Tanaman ini dianggap sebagai salah satu tanaman paling susah di dunia buat dibudidayain secara massal. Dia tuh rewel banget dan butuh kondisi yang super spesifik buat bisa tumbuh. Coba deh lihat habitat aslinya. Kebun wasabi tradisional itu adanya di aliran sungai pegunungan di Jepang yang sejuk dan rindang. Kelihatannya emang indah banget ya, tapi ini bukan cuma soal pemandangan loh. Ini adalah sebuah keharusan biologis buat si tanaman. Nih, dengerin daftar permintaannya si diva ini. Pertama, dia butuh aliran air pegunungan yang jernih dan ngalir terus. Kedua, suhu airnya harus pas di antara 10 sampai 15 derajat Celcius sepanjang tahun. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Ketiga, dia anti banget sama matahari langsung, jadi tempatnya harus super teduh. Dan setelah semua syarat itu dipenuhi, kita masih harus nunggu 2-3 tahun buat panen. Satu aja syaratnya nggak terpenuhi, dia mati. Bener-bener diva kan? Nah, sekarang kita sampai di puncak investigasi kita. Ini dia bukti ilmiah yang nggak bisa dibantah, yang aku sebut sebagai aturan 15 menit. Aturan inilah yang jadi bukti pamungkas kenapa wasabi kemasan itu mustahil asli. Jadi prosesnya tuh gini. Waktu rimpang wasabi diparut, sel-sel tanamannya pecah. Nah, pas pecah, ada enzim namanya myrosinase yang ketemu sama senyawa sinigrin. Reaksi kimia antara keduanya inilah yang ngehasilin allyl isothiocyanat atau AITC. Molekul inilah biang kerok rasa pedas dan aroma uniknya wasabi. Tapi, ini dia kuncinya. Molekul AICT ini ternyata rapuh banget, nggak stabil. Puncak rasanya itu cuma bertahan sekitar 2-5 menit. Dan setelah 15 menit, rasa dan aromanya itu benar-benar menguap. Hilang, lenyap gitu aja ke udara. Jadi, ini dia kesimpulan akhirnya. Sifatnya yang gampang menguap, inilah yang bikin wasabi asli dalam kemasan tube atau sachet itu mustahil secara kimia. Nggak mungkin, rasanya nggak akan bisa bertahan selama itu. Oke, sekarang kamu udah tahu sainsnya kan? Aku bakal kasih bekal biar kamu bisa jadi detektif wasabi buat dirimu sendiri. Yuk kita belajar gimana cara bedain yang asli sama yang palsu. Ini dia panduan cepatnya. Wasabi palsu warnanya hijau neon terang, teksturnya mulus kayak pasta.
Rasa pedasnya itu nyerang tenggorokan dan awet. Kalau wasabi asli warnanya hijau pucat alami. Teksturnya agak kasar dan berserat karena kan baru diparut. Rasanya jauh lebih kompleks, ada manis-manisnya, dan yang paling khas pedasnya itu nendang ke hidung, bukan tenggorokan, terus cepat hilang. Chef terkenal David Chang punya perumpamaan yang pas banget. Dia bilang, menyajikan wasabi palsu itu sama aja kayak nyebut margarin sebagai mentega. Keduanya mungkin fungsinya mirip ya, sama-sama olesan. Tapi esensi, rasa, dan kualitasnya jelas beda kelas. Jadi, sekarang setelah kamu tahu semua ini, lain kali kamu lihat colekan hijau kecil itu di piring sushimu, apa kamu masih bakal ngelihatnya dengan cara yang sama?